Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan atau memaparkan hasil pekerjaan kelompok kami terkait tugas perekonomian Indonesia kelas B untuk memenuhi ujian akhir semester di kelas ini, yang mana untuk kelompok kami di sini akan membahas mengenai materi pengeluaran pemerintah. Untuk kelompok 5 sendiri itu terdiri dari beberapa orang, yang dimana diantaranya yang pertama ada Rick Firsi, yang kedua ada Azara Trikarisma, selanjutnya ada saya sendiri, Burhanuddin Ahmadi, ada juga Syarial Sabari Nasution, dan yang terakhir itu ada Ja'far Sodik. Oke, kita masuk ya kepada materi yang pertama yaitu intervensi dan fungsi ekonomi pemerintah. Nah, pemerintah melakukan banyak sekali dalam hal ini pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan ekonomi pemerintah. Nah, pengeluaran tersebut bukan saja untuk menjalankan roda sehari-hari dari pemerintah tersebut, tapi juga untuk membiayai kegiatan perekonomian dan juga merangsang nih sistem perekonomian itu agar terus stabil dan keberlanjutan. Nah, di negara manapun pasti selalu ada campur tangan ataupun intervensi pemerintah. Namun dalam hal ini dibatasi nih di beberapa negara ada yang pemerintahnya itu terlibat erat nih dalam sistem ekonomi perekonomian dan kegiatan perekonomian. Tapi ada juga yang relatif terbatas ataupun relatif tidak terbatas dalam sistem perekonomian. Nah, selanjutnya kita membahas tentang 4 macam kelompok peran. Maksud macam kelompok peran ini adalah peran pemerintah, itu sebenarnya itu tuh bisa didefinisikan atau dibagi kelompok dalam fungsi dan intervensinya dalam ekonomi. Yang pertama adalah peran alokatif. Nah, peran alokatif bermakna pemerintah di suatu negara itu mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada itu untuk pemanfaatannya yang agar bisa lebih optimal serta mendukung efisiensi dari produksi. Nah, selanjutnya yang kedua adalah peran pemerintah dalam hal distributif. Nah, peranan pemerintah ini adalah mendistribusikan sumber daya, kesempatan, dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan juga wajar. Nah, yang ketiga adalah peran stabilisatif. Nah, peran pemerintah ini adalah mengambil peran nih dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika status perekonomian itu berada dalam keadaan disequilibrium. Nah, yang terakhir atau itu dinamisatif. Nah, peran dinamisatif adalah peran pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar tercapainya tujuan negara yang maju, berkembang ataupun biar lebih cepat tumbuh. Gitu. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan materi dari saya. Seperti ini saya mohon. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan tentang dasar teori pengeluaran pemerintah. Ada banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang menikmati atau terkena kebijakan tersebut. Ada beberapa teori tentang dasar teori pengeluaran pemerintah dari para ahli. Yang pertama ada teori dari Adolf Wagner yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Selanjutnya ada dari W.W. Rostow dan R.A. Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Selanjutnya teori dari Peacock dan Wiseman yang mengemukakan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah berdasarkan analisis dialektika penerimaan-penerimaan pemerintah, yang mana pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi paparan dari kelompok kami, yang dimana di sini saya akan menjelaskan mengenai pengeluaran pemerintahan Indonesia. Nah, untuk pengeluaran pemerintah Indonesia adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan serta memajukan perekonomian.
Nah, untuk dalam neraca anggaran itu sendiri dan pendapatan belanja negara, pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Serta pengeluaran pemerintah tersebut juga biasanya meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan juga belanja modal. Nah, untuk belanja pegawai sendiri itu merupakan pengeluaran pemerintah dalam hal pembayaran gaji dan tunjangan bagi pegawai negeri sipil dan juga aparatur sipil negara. Yang selanjutnya, belanja barang itu meliputi pembelian barang dan jasa seperti alat kesehatan, bahan bakar, serta jasa konsultasi. Sementara, untuk belanja modal meliputi pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan gedung. Nah, untuk pengeluaran pemerintah ini juga memiliki peran yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Namun, di balik itu, pengeluaran pemerintah juga harus dikelola dengan baik untuk mengoptimalkan manfaat yang akan diterima. Nah, bisa dilihat pada tabel tersebut, bisa dilihat bahwa pada tahun 2021, pemerintah Indonesia merencanakan anggaran pengeluaran sebesar Rp2.750 triliun, yang mana sebagian besar dari anggaran tersebut akan direncanakan untuk dialokasikan ke sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan program sosial. Sedangkan pada tabel ini, berdasarkan informasi yang dirilis oleh Kementerian Keuangan Indonesia, pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2022, total belanja pemerintah direncanakan sebesar Rp2.773,4 triliun. Dan sementara berdasarkan APBN tahun 2023, yang disahkan oleh DPR pada 15 September 2022 kemarin, total anggaran belanja pemerintah Indonesia pada tahun 2023 sebesar Rp2.996 triliun, yang mana sebagian besar anggaran tersebut akan dialokasikan untuk sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan program sosial, serta pembayaran bunga utang dan subsidi energi. Selanjutnya yaitu ada 3 neraca pemerintah pusat. Pertama itu neraca produksi. Neraca produksi ini menggambarkan bagaimana proses kegiatan pemerintah dalam menciptakan nilai tambah PDB sektor pemerintah dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Neraca ini terdiri atas ayat-ayat biaya input dan ayat-ayat produksi atau output. Biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam penyediaan jasa masyarakat ini terdiri dari belanja barang, belanja pegawai, penyusutan, serta pajak tidak langsung. Adapun yang dimaksud dengan produksi ialah produksi yang dikonsumsi sendiri, pendapatan dari hasil penjualan, serta penjualan barang yang diproduksi dan jasa yang diberikan. Yang kedua yaitu ada neraca penerimaan dan pengeluaran. Neraca penerimaan dan pengeluaran ini memerlukan bagaimana proses kegiatan pemerintah pusat dalam membentuk tabungannya. Di sisi kirinya itu ada pengeluaran, di mana pengeluaran ini mencakup pengeluaran konsumsi pemerintah, properti income dibayarkan, subsidi-subsidi, bantuan sosial, imputasi kesejahteraan pegawai, transfer-transfer pegawai, dan tabungan pemerintah. Di sisi kanan yaitu ada penerimaan mencakup laba bersih, properti income diterima, pajak tak langsung, pajak langsung, pungutan dan denda, imputasi kesejahteraan pegawai, serta transfer-transfer. Yang terakhir yaitu ada neraca modal, di mana proses kegiatan pemerintah ini dalam membentuk modal atau investasi ditunjukkan oleh neraca modal ini. Di dalam neraca ini tergambarkan transaksi pemerintah dengan badan-badan serta pihak luar negeri. Transaksi yang tercatat di sini hanyalah transaksi yang menyangkut pembentukan modal. Sesungguhnya transaksi keuangan pemerintah pusat ini terdiri atas 2 kelompok dasar, yaitu transaksi anggaran dan transaksi bukan anggaran. Transaksi anggaran maksudnya transaksi penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang terencana dan dibukukan di dalam APBN. Serta transaksi non-anggaran ini maksudnya transaksi yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang tidak tercatat dalam penerimaan dan pengeluaran APBN. Baiklah, untuk materi beberapa perbandingan akan saya jelaskan. Nah, berdasarkan data yang tercantum di dalam neraca-neraca tadi, serta membandingkannya dengan data perekonomian nasional, dapat dihitung berbagai nisbah atau rahu komponen-komponen tertentu yang bisa menjelaskan kadar peranan pemerintah dalam perekonomian. Seperti tabel di sini, dalam tahun awal 1990-an, rasio pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap produk domestik bruto itu rata-rata sekitar 6,50% per tahun. Angka ini lebih kurang sama dengan nisbah pembentukan modal pemerintah terhadap produk domestik bruto.
kontribusi nilai tambah bruto pemerintah dalam produk domestik bruto itu rata-rata hanya 4,22% per tahun. Sedangkan sumbangsi pembentukan modal pemerintah dalam pembentukan modal nasional itu cukup tinggi, rata-rata 24,12% per tahun. Peranan pemerintah dalam pembentukan modal nasional praktis hampir 6 kali lipat peranannya dalam penciptaan nilai tambah domestik. Lebarnya kesenjangan peranan pemerintah dalam dua aspek perekonomian nasional ini bisa menjelaskan dua hal. Pertama, hal itu menyiratkan beratnya beban yang dipikul oleh pemerintah dalam menggerakkan perekonomian. Pemerintah agaknya harus terus-menerus melakukan investasi-investasi besar, terutama berupa penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka merangsang kalangan swasta dan masyarakat luas. Yang kedua, itu merupakan penjelasan alternatif. Hal itu boleh jadi mengisyaratkan belum efisiensinya pemerintah dalam kapasitas selaku salah satu sektor pelaku. Sekian penjelasan dari saya. Oke, mari kita masuk ke sesi menjawab pertanyaan, yang dimana untuk pertanyaan pertama kami mendapatkan pertanyaan dari Arga Darmansyah dari kelompok 6 yang bertanya apa manfaat dari intervensi ekonomi pemerintah bagi masyarakat. Nah, untuk manfaatnya sendiri kami sudah melakukan riset, yang dimana untuk manfaatnya itu yang pertama meningkatkan stabilitas ekonomi sehingga masyarakat merasa lebih aman dan dalam mengambil keputusan ekonomi. Terus ada juga untuk meningkatkan kesempatan kerja sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan. Untuk yang ketiga itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang keempat ada meningkatkan keadilan sosial dengan memastikan pendapatan dan kekayaan didistribusikan secara adil di antara masyarakat. Serta yang terakhir itu adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Selanjutnya pertanyaan dari Bintang Anugrah dari kelompok 7 yang bertanya apa saja kelemahan dari intervensi ekonomi pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Nah, untuk kelemahan itu sendiri ada beberapa. Yang pertama itu adalah biaya yang tinggi, yang dimana intervensi ekonomi pemerintah memerlukan biaya yang tinggi, seperti anggaran dan pajak yang bisa berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Terus ada juga untuk akan menghasilkan kelemahan, yaitu mengganggu pasar, yang dimana untuk intervensi pemerintah dapat mengganggu pasar dan mengurangi efisiensi pasar, yang mana hal ini dapat terjadi ketika pemerintah memaksa harga tertentu atau memperkenalkan regulasi yang berlebihan. Terus yang terakhir menurut kami kelemahannya yaitu korupsi dan nepotisme, yang dimana intervensi pemerintah dapat menjadi pintu masuk bagi korupsi dan nepotisme, terutama ketika kebijakan intervensi ekonomi dikelola oleh pejabat pemerintah yang korup atau tidak kompeten. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3 yaitu dari Ahmad Amrul Taufik. Jelaskan secara singkat kelebihan dan kekurangan 4 kelompok peran dalam pengelolaan pemerintah. Kelebihan dan kekurangan 4 kelompok peran pemerintah yaitu pertama pada peran alokasi, di mana dalam peran alokasi ini pemerintah dapat langsung turun tangan mengatasi adanya side effect atau akibat sampingan yang sering dirasakan oleh masyarakat. Namun akibat samping atau side effect ini bersifat positif sehingga turut dinikmati oleh masyarakat yang tidak terlibat dalam pengadaannya, atau bersifat negatif sehingga secara tak sengaja terpaksa harus ditanggung oleh masyarakat. Selanjutnya itu peran distribusi, di mana melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengubah posisi distribusi pendapatan. Salah satu caranya yaitu dengan menerapkan sistem pajak progresif, yaitu beban pajak yang lebih besar dikenakan bagi orang kaya dan relatif lebih ringan bagi orang miskin, dan disertai dengan subsidi kepada kelompok miskin. Selanjutnya yang ketiga yaitu peran stabilitas. Selain peran alokasi dan distribusi, pemerintah mempunyai peran utama sebagai stabilator perekonomian. Hal ini dilakukan melalui berbagai regulasi, di mana pemerintah yang berupaya menjaga terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai. Selanjutnya peran dinamistif, di mana pemerintah memiliki peran agar pertumbuhan ekonomi lebih maju, namun sering disepelekan oleh masyarakat. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dari Saudari Dewi. Langkah apa nih yang digunakan pemerintah untuk menjaga pengeluaran agar tetap efisien? Untuk menjaga stabilitas pengeluaran tersebut, pemerintah dapat menggunakan beberapa langkah nih. Biasanya itu antara lain yang pertama, pemerintah akan membuat anggaran belanja yang realistis serta memperhitungkan semua pengeluaran yang akan diperlukan. Nah,
anggaran belanja ini tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil, sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan pengeluaran dan dapat mempengaruhi efisiensi pengeluaran tersebut. Nah, yang kedua itu adalah menerapkan kebijakan fiskal. Nah, pemerintah dalam hal ini dapat menggunakan kebijakan fiskal seperti pengenaan pajak, pengurangan pengeluaran ataupun pengeluaran stimulus. Nah, hal itu dilakukan untuk mempengaruhi tingkat pengeluaran sehingga dapat membantu menjaga stabilitas pengeluaran dan juga meningkatkan efisiensinya. Nah, yang ketiga adalah mengoptimalkan pengeluaran publik. Nah, pemerintah dalam hal ini dalam hal pengoptimalan pengeluaran publik itu bisa dengan memilih program-program dan proyek-proyek yang memiliki dampak positif bagi masyarakat. Nah, dengan mengalokasikan sumber daya kepada program dan proyek tersebut, pemerintah dapat meningkatkan keefektifan pengeluaran. Nah, yang selanjutnya yang keempat adalah mengurangi pemborosan. Pemerintah dalam hal ini dapat mengurangi pemborosan dalam pengeluaran publik dengan mengadopsi kebijakan-kebijakan dalam penghematan, efisiensi, efektivitas, dan lain-lain. Seperti penggunaan teknologi yang tepat atau penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Nah, itu tuh ada perhitungannya tersendiri untuk pemerintahnya masing-masing. Dan menghemat anggaran dan juga meningkatkan efisiensi pengeluaran. Nah, langkah selanjutnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu adalah membuat rencana pengeluaran dalam jangka panjang. Nah, sehingga semua aspek pengeluaran itu dapat termonitor dengan baik, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Dengan perencanaan jangka panjang tersebut, pemerintah itu diharapkan memiliki rencana yang jelas dan juga komprehensif. Dan juga pemerintah dapat memastikan bahwa pengeluaran publik tetap stabil dan efisien dalam jangka panjang sesuai dengan apa yang sudah mereka rencanakan dari awal. Terima kasih Dewi atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 8 yaitu dari Muhammad Ramadan. Mengapa pengeluaran pemerintah selalu meningkat setiap tahunnya dan apa saja faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah? Jadi pengeluaran pemerintah ini memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun di negara yang sedang berkembang. Biasanya pengeluaran pemerintah ini meningkatnya di akhir tahun karena menjalankan fungsi sebagai agen of development dan sering pula dengan peningkatan ekonomi dari suatu negara. Jadi ada 3 faktor yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pengeluaran pemerintah. Yang pertama yaitu peningkatan kebutuhan terhadap layanan pemerintah dari masyarakat penerima layanan. Yang kedua adanya peningkatan penyediaan atau supply layanan pemerintah dari para penerima layanan. Yang terakhir yaitu meningkatnya ketidakefisien pemberian pelayanan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alia Agustin dari kelompok 2. Yaitu bagaimana dampak dari peningkatan pengeluaran pemerintah terhadap inflasi dan dampak dari inflasi tersebut ke perekonomian Indonesia. Dampak yang terjadi dari peningkatan pengeluaran pemerintah terhadap inflasi tersebut dapat menyebabkan penurunan inflasi. Nah, kalau sedangkan peningkatan pajak itu dapat menyebabkan kenaikan inflasi. Dampak inflasi terhadap perekonomian Indonesia itu ada 4. Yang pertama ada suku bunga meningkat, yang kedua ada daya beli masyarakat berkurang atau menurun, yang ketiga menurunkan minat dalam menabung, dan yang terakhir ada mempengaruhi kemampuan ekspor negara. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Adisti Hairunisa dari kelompok 4. Tolong jelaskan bagaimana peran dan strategi pemerintah dalam mengatasi ketidakstabilan perekonomian negara. Strategi yang dapat dilakukan pemerintah yang pertama adalah kebijakan fiskal. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara. Kebijakan fiskal yang tepat dapat membantu mengurangi defisit anggaran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengendalikan inflasi. Selanjutnya, kebijakan yang dapat dilakukan yaitu kebijakan moneter. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan moneter untuk mengatur pasokan uang dan suku bunga. Kebijakan moneter yang tepat dapat membantu mengendalikan inflasi, memperkuat nilai tukar, dan menjaga stabilitas pasar keuangan.